Aduh, sinyal di kantor nih parah banget. Gak pakai wifi kantor, tethering. Bentar ya, Bapak Ibu saya live-kan dulu di Facebook. Nah, peserta itu saya nggak bisa nge-mute mereka gitu loh, Mela. Kenapa ya? Waduh, apa karena beda ya Bu yang 100 sama yang 500 ini? Bener itu kayaknya. Kalau ini ada Pak Cahya Hatta, saya nggak bisa mute-nya dia. Pak Nahar Effendi juga nggak bisa nge-mute. Kalau yang lain sih bisa. Minta tolong Pak Hattanya untuk mute sendiri. Enggak, semoga sih nggak bocor sih. Gitu ya. Maksudnya kalau kita pakai Zoom yang 100 ini suka bocor suaranya. Gitu. Semoga-moga enggak. Nah, kadang itu Pak, kenapa kita kadang nggak live di YouTube? Karena kan memang rekaman yang bisa diulang-ulang gitu ya. Jadi kadang kalau ada suara-suara itu kita edit dulu gitu Pak. Oh, sering bocor ya. Saya juga pernah itu, kok ada yang nyoret-nyoret juga pernah diundang oleh Zoom yang 100 itu. Terus layar panitianya itu dicoret oleh peserta. Bisa gitu ya. Dan dia nggak sengaja mungkin ya. tapi kata-katanya tuh ini, maksudnya nggak pantas ke panitia gitu. Bocor dong. Iya, bocor. Coba Bapak Mela tanya Mbak Juleha dulu deh, kayaknya harus ada yang disetting. Jadi hanya panelis yang bisa ngomong gitu, yang lainnya dimatiin mute-nya. Oke, baik Bu, sebentar ya Bu. Oke, nggak apa-apa, kita mulai jam 7:30. Jadi sehari-hari Bapak ini ya, penulis buku ya Pak? Iya, nulis sama ngisi trading lah. Saya sekarang ini ketua FITK UIN, jadi sering ketemu Prof. Armai kan, ketika ngisi motivasi wisuda ketemu terus waktu itu suruh sharing juga, ya sama-sama sibuk kemudian lupa juga, akhirnya sama-sama ingat juga. Ya udah, ya awalnya konsepnya juga mau santai-santai aja sebenarnya sih tadi itu, makanya mungkin sama-sama nggak di-prepare dengan maksimal, tahu-tahu udah penuh aja ya udah. Kalau Adi di mana kantornya? Iya, nggak apa-apa ya Pak. Kita di Epicentrum Pak. Epicentrum ini, Kuningan. Kita di record. Ini sambil ini. Epicentrum Kuningan Pak, kita kena PSBB kemarin. Waduh, jaringan saya nih. Ibu Dwi.
Jadi kata orang kantor kalau yang emang 100 ini nyatu gini Bu, nggak kepisah antara panelis sama si partisipannya gitu Bu. Terus nge-mute peserta gimana? Paling emang dari pesertanya sendiri gitu Bu, matiin kamera sama mute sendiri gitu. Gitu. Ini dong suaranya bocor dong. Kemarin sih bisa sih di setting sama Mbak Juleha itu hanya panelis yang ngomong. Tunggu sebentar ya Bu ya. Jatuh hati lebih jauh, itu yang ku mau untuk lebih dalam. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi di NDC Neo Democracy. Ya, kami hadir akan memberikan informasi dan inspirasi serta motivasi untuk Anda. Mudah-mudahan bisa merubah nasib saya. Emang kenapa nasibnya? Biasalah Mas, namanya orang hidup, ada susah, ada senang. Kadang-kadang roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Lah kita di bawah. Ini gimana, silakan Mas Lakoy. Ya, sebenarnya pertanyaan ini mewakili semua orang, betul? Saya mau tanya dulu, siapa yang mau berubah dalam 21 hari, ada nggak? Wah, pengen semua ya? Yang punya utang banyak, nggak punya utang, ada nggak? Pengen? Banyak Ya? utang. Yang lagi punya masalah berat, kemudian pengen ringan, ada nggak? Banyak. Banyak ya? Nah, saya melakukan riset selama sejak 2006. Dan hasilnya adalah buku Bagaimana 21 Hari Mengubah Hidup Kita. Dan saya melakukannya dalam kehidupan saya begitu luar biasa. Ternyata nasib itu dimulai dari yang namanya berpikir positif dulu. Pada saat kita berpikir positif, kita akan muncul yang namanya tindakan positif, betul? Pada saat tindakannya positif, akan muncul namanya kebiasaan positif. Dan pada saat kebiasaannya positif, maka akan lahir nasib yang positif. Jadi kalau mau mengubah nasib, maka mulai rubah dari berpikir positif. Jadi kalau bangun tidur sudah bilang, aduh pusing, punya utang terus, itu positif negatif? Negatif. Karena punya utang terus, maka tindakannya akan punya utang terus, betul? Ya, kemudian kebiasaannya akan punya hutang terus, gali lubang tutup hutang. Lama-lama nasibnya selalu dililit hutang. Nah, sekarang bagaimana caranya bangun tidur bilang, aduh seneng banget deh hari ini saya bebas hutang. Ya, coba praktekin coba. Satu dua tiga, aduh, Saya bebas utang. ini wajahnya masih kelihatan punya utang. Ya. Jadi tunjukkan bahwa kita benar-benar masih punya utang, tapi kelihatan wajahnya sama punya utang ya. Jadi kita sama-sama gerakannya. Abu, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, saya bebas utang coba. Terima kasih Allah. Saya bebas utang. Terima kasih Allah, saya Ya, bebas utang. itu Tok, yang nagih datang. Wah, pusing lagi. enggak apa-apa ya. Itu namanya latihan. Karena latihan tuh dalam buku 21 Days, Mas Iwel, Mbak Melani, bahwa minimal dibentuk selama 21 hari. Jadi kalau 21 hari kita selalu keluar dari tempat ya, rumah kita tinggal, kemudian menuju ke kampus dengan muka cemberut, maka kita akan dikenal sebagai orang yang biasa cemberut, betul? Ya. Dan pada hari ke-22 kita susah sekali senyum. Tapi kalau kita keluar dari rumah selalu senyum, memberikan, saya menyebutnya aura kasih, betul? Ya. Selalu menyapa, salam ya, selalu antusias ya. Dan Anda lakukan selama 21 hari, maka kemudian pada hari ke-22 kalau nggak senyum pasti ada yang kurang. Karena sudah jadi habit atau kebiasaan. Jadi kebiasaan dibentuk selama 21 hari. Dan dalam buku saya 21 Day ya, untuk membentuk 21 hari ada namanya 3S rahasianya. Ya, 3S ya. Pasti dingin kan S ya? Ya. S pertama nih, Mas Susle. S pertama adalah sikap. Jadi kalau mau mengubah hidup, maka sikapnya harus berubah dulu. Jadi dari cara duduknya ketahuan mana yang sukses, mana yang gagal kan? Ya. Ya. Nah, ini semua ya. Ada yang kalau belajar selalu ngantuk. Ada yang kalau ngedengerin orang selalu nggak antusias. Ada yang kalau kemana-mana selalu ngeluh ya. Ada yang setiap hari selalu bilang wah semangat terus ya, selalu positif. Ada yang setiap hari selalu isinya curhat terus ya. Saya lagi galau, lagi ini dan sebagainya. Tapi dalam motivasi saya bahwa orang gagal punya 1000 alasan.
Sementara orang sukses hanya punya satu alasan, yaitu nggak ada alasan. Bener kan? Jadi kalau mau sukses, harus punya sikap yang positif dulu. Ya, Pak, teman saya negatif sama saya. Pak, teman saya misalkan memfitnah saya, nggak masalah, tetap sikapnya seperti orang yang tidak pernah difitnah. Itu yang pertama, sikap. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus rajin sedekah. S kedua sedekah. Sedekah tuh nggak mesti uang, senyum juga sedekah. Ya betul? Tergila-gila kepadamu, telah jatuh hati lebih jauh. Itu yang ku mau untuk lebih dalam. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi di NDC Neo Democracy. Ya, kami hadir akan memberikan informasi dan inspirasi serta motivasi untuk Anda. Mudah-mudahan bisa merubah nasib saya. Emang kenapa nasibnya? Masalah. Biasalah Mas, namanya orang hidup, ada susah, ada senang, kadang-kadang roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Lah kita di bawah. Ini gimana, silakan Mas Lakoy. Ya, sebenarnya pertanyaan ini mewakili semua orang, betul? Saya mau tanya dulu, siapa yang mau berubah dalam 21 hari, ada nggak? Wah, pengen semua ya? Yang punya utang banyak, nggak punya utang, ada nggak? Pengen? Banyak Ya? Yang lagi punya masalah berat, kemudian pengen ringan, ada nggak? banyak. Banyak ya? Nah, saya melakukan riset selama sejak 2006. Yang hasilnya adalah buku Bagaimana 21 Hari Mengubah Hidup Kita. Dan saya melakukannya dalam kehidupan saya begitu luar biasa. Ternyata nasib itu dimulai dari yang namanya berpikir positif dulu. Pada saat kita berpikir positif, kita akan muncul yang namanya tindakan positif, betul? Pada saat tindakannya positif, akan muncul namanya kebiasaan positif. Dan pada saat kebiasaannya positif, maka akan lahir nasib yang positif. Jadi kalau mau mengubah nasib, maka mulai rubah dari berpikir positif. Jadi kalau bangun tidur sudah bilang, aduh pusing punya utang terus, itu positif negatif? Negatif. Karena punya utang terus, maka tindakannya akan punya utang terus, betul? Ya, kemudian kebiasaannya akan punya hutang terus, gali lubang tutup hutang. Lama-lama nasibnya selalu dililit hutang. Nah, sekarang bagaimana caranya bangun tidur bilang, aduh seneng banget deh hari ini saya bebas hutang. Ya, coba praktekin coba. Satu dua tiga, aduh. Ini wajahnya masih kelihatan punya utang. Jadi tunjukkan bahwa kita benar-benar masih punya utang, tapi kelihatan wajahnya seolah-olah nggak punya utang ya. Jadi kita sama-sama gerakannya, aduh terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, saya bebas utang coba. Terima kasih Allah. Terima kasih Saya bebas Allah. utang. Terima kasih Allah. Saya Ya, bebas utang. itu. Tok. Yang nagih datang. Wah, pusing lagi. Nggak apa-apa ya. Itu namanya latihan. Karena latihan tuh dalam buku 21 Days, Mas Iwel, Mbak Melani, bahwa minimal dibentuk selama 21 hari. Jadi kalau 21 hari kita selalu keluar dari tempat ya, rumah kita tinggal, kemudian menuju kantor maupun ke kampus dengan muka cemberut, maka kita akan dikenal sebagai orang yang biasa cemberut, betul? Ya, dan pada hari ke-22 kita susah sekali senyum. Tapi kalau kita keluar dari rumah selalu senyum, memberikan, saya menyebutnya aura kasih, betul? Ya.
selalu menyapa, salam ya, selalu antusias ya. Dan Anda lakukan selama 21 hari, maka kemudian pada hari ke-22 kalau nggak senyum pasti ada yang kurang. Karena sudah jadi habit atau kebiasaan. Jadi kebiasaan dibentuk selama 21 hari. Dan dalam buku saya 21 Day ya, untuk membentuk 21 hari ada namanya 3S. Ya, 3S ya. Masih dingin kan S ya? Ya. S pertama nih, Mas Susile. S pertama adalah sikap. Jadi kalau mau mengubah hidup, maka sikapnya harus berubah dulu. Jadi dari cara duduknya ketahuan mana yang sukses, mana yang gagal kan? Ya. Ya. Nah, ini semua ya. Ada yang kalau belajar selalu ngantuk. Ada yang kalau ngedengerin orang selalu nggak antusias. Ada yang kalau kemana-mana selalu ngeluh ya. Ada yang setiap hari selalu bilang, wah semangat terus ya, selalu positif. Ada yang setiap hari selalu isinya curhat terus ya. Saya lagi galau, lagi ini dan sebagainya. Tapi dalam motivasi saya bahwa orang gagal punya 1000 alasan. Sementara orang sukses hanya punya 1 alasan, yaitu nggak ada alasan. Bener kan? Jadi kalau mau sukses, harus punya sikap yang positif dulu. Ya, Pak, teman saya negatif sama saya. Pak, teman saya misalkan memfitnah saya, nggak masalah, tetap sikapnya seperti orang yang tidak pernah difitnah. Itu yang pertama, sikap. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus rajin sedekah. S kedua sedekah. Sedekah tuh nggak mesti uang, senyum juga sedekah. Ya betul? Ya, tepuk tangan juga sedekah. Ya, iya betul ya. Coba sekarang tepuk tangannya, tepuk tangan orang sukses. Jadi bukan tepuk tangan biasa, tapi dengan melihat kanan dan kiri dengan semangat. Coba 1, 2, 3, lihat sebelahnya. Jadi S yang kedua adalah sedekah. Sedekah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah yang disebut selalu afirmasi. Selalu afirmasi. Afirmasi itu artinya kita ngomongnya positif. Lagi kemudian sakit, aduh makasih Tuhan saya sehat. Itu afirmasi. Ya, lagi pacarnya ninggalin dia ya. Aduh terima kasih Tuhan dia balik kepada saya. Itu namanya afirmasi. Ya, ya. Mungkin lagi pusing, ada orang mau lagi utang. Aduh terima kasih Allah Tuhan ya. Dia tidak lagi saya pada hari ini. Betul? Ya. Itu adalah afirmasi positif. Jadi 3S ini kalau dilakukan selama berapa hari? 21 hari bisa mengubah habit atau kebiasaan kita. Kalau kebiasaannya positif, maka insya Allah nasibnya akan positif. Ya. Wah, Mas Lakoy. Ya, Iya. Ini makanya tuh kalau pengemis ketemu Mas Mucele paling takut dia. kenapa tuh? Cuma dikasih senyum doang. Ini harus mulai dari hari ini ya. Harus selama hari ini. 21 hari ke depan. Ya, mulai hari ini. Dan dalam buku 21 nggak boleh batal. Jadi latihannya harus konsisten. Kalau gagal dalam salah Mulai satu hari lagi, mulai dari yang Oke, pertama dari nol lagi. Dari nol lagi. Maka untuk melakukan ini harus besar banget impiannya. Kalau impiannya kecil tuh pasti nggak kuat. Harus besar, pengen jadi apapun yang gede-gede deh kalau bisa ya. Jangan kecil-kecil karena masalahnya akan gede. Ya, Oke. gitu. Terima kasih ya. Oke. Mas Lakoy ya. Mas Lakoy, Ya. di antara teman-teman sini ada yang mau bertanya. Tadi siapa? Oh ya silakan. Oh, Oke. ini. Gini Mas, saya ini adalah tipe-tipe orang yang pesimis dalam menghadapi hidup ya. Wah. Ini bagaimana saya bisa merubah pola pikir saya yang Mas seperti jangan ini? nangis. Oke. Terima kasih, Namanya Mas siapa Lakoy. Mas? Dikenalkan dulu. Oh iya, nama saya Rezali Akbar dari IPB. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza. Dari namanya sebenarnya sudah ada bakat sukses. Dari sukses namanya ya. ya. Iya. Caranya sederhana. Maka setiap hari yang tadinya misalkan sering ngeluh, sering galau, sering komplain, sering sedih, sekarang ketemu dengan teman-teman Anda selalu semangat, antusias ya, luar biasa. Maka kemudian lakukan selama 21 hari, maka pada hari ke-22 Anda akan dikenal, kamu sekarang sudah berubah ya. Ya kan? Ya. Gampang. Jadi karena waktu Reza lahir nggak mungkin langsung mengeluh kan? Waktu lahir pasti ketawa ya, nangis, itu udah ciri-ciri orang sukses. Karena sudah terbangun selama 21 hari. Jadi lakukan 21 hari mulai dari sini, maka setelah itu akan menjadi habit yang positif dan ujungnya adalah nasib yang positif. Terima kasih Mas Tuh, Lakoy. disampaikan. Mbak Dewi, Ya, Prof belum ada. bentar saya telepon ya.
Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini kita masih nunggu Prof. Armai, tapi saya sudah mengaktifkan live di Facebook. Sebentar. Saya akan share dulu ke Nanang untuk siaran langsungnya ya. Saya Nakoy fanpage-nya. Panggilnya Nakoy ya Pak Nakoy. Iya di Facebook fanpage-nya Nakoy, di YouTube juga Nakoy. Baiklah Bapak Ibu, sambil menunggu Prof. Armai join, saya informasikan bagi Bapak Ibu yang mau mendapatkan sertifikat bisa absensi melalui chat, karena yang daftar belum tentu hadir kan, jadi yang hadir insya Allah dapat sertifikat. Nah bagi Bapak Ibu yang, karena ini menggunakan meeting Zoom, jadi kami berharap Bapak Ibu mengaktifkan mute-nya ya. Mengaktifkan mute-nya, nanti mungkin kalau ada sesi tanya jawab baru diaktifkan kembali. Ini saya cek satu-satu. Saya agak bingung ini karena ada beberapa yang saya nggak bisa mute Bapak Ibu ya. Di sini ada Ibu Aryani. Nah ini belum mute. Dan saya nggak bisa nge-mute Ibu. Jadi mohon dibantu. Bentar ya Bapak Ibu ini. Jauh ya. Enggak, jauh kecil lah suaranya. Assalamualaikum Prof. Selamat. Saya datang Pak. Iya, terima kasih. Kata. Udah 1000 lebih kayaknya ini. Atau 18.000 orang nih Prof, mengalahkan rekor muri saya nih. Nah, YouTube apa silakan. Kita mulai ya Prof. Bentar Prof. Ini tadi Facebooknya belum. Kenapa?
Baiklah, Bapak Ibu, kita langsung mulai aja ya, Prof ya. Ini mohon maaf, Prof. Malam ini karena berbarengan dengan beberapa acara, jadi kapasitas Zoom yang 500 sama 1000-nya dipakai untuk acara lain. Jadi untuk sesi kali ini kita yang kapasitas 100. Jadi tadi banyak yang komplain juga nggak bisa masuk. Dan lumayan banyak juga yang respon positif, mungkin karena pembicaranya saat ini yang hadir luar biasa, terkenal juga. Jadi banyak yang ingin join di acara malam ini tapi nggak bisa. Tapi acara ini kami live-kan di fanpage Facebook-nya Asosiasi Dosen Indonesia, dan hasil rekamannya nanti akan kami upload di YouTube-nya Asosiasi Dosen Indonesia. Baiklah, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun malam-malam gini, tapi tetap semangat ya Bapak Ibu. Di sini alhamdulillah sudah hadir Prof. Armay Arif. Beliau adalah Dewan Pembina dari Asosiasi Dosen Indonesia. Dan sebelumnya selama 2 periode menjadi Ketua Umum di Asosiasi Dosen Indonesia. Nah, di sini sudah hadir pembicara kita yang luar biasa, ada Mas Nanang atau bahasa gaulnya Mas Nakoy. Facebook dan Instagramnya Mas Nakoy. Jadi saya baru tahu juga, nih Prof. Armay nyuruh bikin live Zoom dadakan gitu. Pikir pembicaranya siapa gitu, ternyata pembicaranya terkenal juga. Pantesan kita posting sebentar di grup langsung habis tiketnya. Mungkin nanti acara-acara selanjutnya mungkin nanti kita bisa persiapkan lebih matang dengan kapasitas Zoom Adi yang lebih besar ya Pak ya. Kan nggak selesai sampai di sini aja kan acaranya kan Pak? Iya. Kita kan ada 7, jadi mungkin malam itu gitu kan. Semoga bisa terus memberikan program-program kegiatan Romo untuk memotivasi dosen-dosen yang lagi galau. Baiklah Bapak Ibu, ini formatnya gimana ya Prof? Maksudnya apa? Langsung aja nanti Bapak pengantar aja sedikit, sudah tuh Pak Nanang yang lebih banyak nanti bicara. Kebalik itu. Coba di dia saya mulai yang lain-lainnya saya ke Prof. Ada Bapak itu apa namanya? PowerPoint-nya coba dibuka nanti. Siap, Prof. Ini Pak Nanang kebetulan salah satu mahasiswa pasca sarjananya Prof. Armay. Benar ya Pak? Iya. Iya. Boleh, slide-nya di Pak Nanang atau gimana Prof? Sama kirim ke Bu Dewi. Oh, kirim ke saya? Bentar, Prof. Oh, ini saya harus download dulu. Prof, mungkin sambil saya nunggu download file presentasi Prof mungkin bisa cerita sepatah 2 patah kata dulu ya. Ya, oke. Nah, langsung. Sama ayah kandungnya aja ya. Tahu dah. Silakan. Cinta main Bang Ajan. Oke, Silakan. Dewi. Ya, boleh Prof, silakan langsung sambil saya persiapkan. Nanti dianu aja ya, biar ngomong dulu. Oke. Supaya tidak larut malam nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, kedengaran suaranya agak keras atau gimana? Terlalu pelan? Jelas, Prof. Aman. Pas. Aman. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala yang saya banggakan Pak Nanang ya, Nanang Tasim Yusuf. Beliau ini sudah Terima kasih, Prof. Tulis buku, ada 7 ya, ada 7 ini semuanya terkait tentang motivasi. Nah,
judul yang kita di hari ini adalah dampak atau pengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana guru dan dosen ini walaupun ada pandemi COVID-19, tapi tidak mempengaruhi pekerjaan dari seorang guru dan dosen. Nah, saya melihat memang secara kasat mata dampak bagi keberlangsungan pendidikan ini memang pasti ada. Ya. Pasti ada. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru dan dosen, apapun yang terjadi, fungsi kita dan tugas kita sebagai seorang guru dan dosen tetap berjalan. Bapak Ibu sekalian, ada 4 slide yang ingin saya sampaikan. Pertama, dampak bagi keberlangsungan pendidikan. Nah, yang kedua adalah sekolah mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang biasa ada warung di sekolah, sekarang tidak ada warung. Kemudian anak-anak biasanya lancar bayar SPP, sekarang tidak lancar. Nah, jadi banyak pengaruh. Tetapi juga ada faktor penghambat efektivitas pembelajaran by daring ini. Jadi saya akan ceritakan. Kemudian apa langkah yang harus kita lakukan atau solusi tentang pendidikan yang memang harus tetap berjalan. Nah, jangka pendek dampak keberlangsungan pendidikan ini setidaknya memang saya melihat dirasakan banyak keluarga di Indonesia, baik di kota maupun di daerah, yang kurang familiar melakukan sekolah di rumah. Ya. Nah, ini kalau istilah kawan-kawan ini dadakan. Biasanya orang tua tidak pernah di rumah. Nah, sekarang harus di rumah bersama anak-anak. Jadi khusus bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah. Ya. Nah, tapi juga ada problem psikologis. Problem psikologis itu adalah anak-anak yang terbiasa belajar bertatap muka langsung bersama guru dan teman-teman, setidaknya akan berdampak pada psikologisnya yang mengakibatkan seluruh elemen pendidikan secara kehidupan sosial terpapar atau sakit diakibatkan COVID-19. Nah, kemudian yang ketiga, pelaksanaan pengajaran berlangsung daring. Nah, proses ini berjalan pada skala yang belum pernah terukur dan teruji, sebab belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi tak pelak ya, di desa-desa terpencil yang berpenduduk usia sekolah sangat padat dan menjadi serba kebingungan. Nah, ini yang terjadi kita lihat. Kemudian juga penilaian peserta didik. Nah, ini juga ada keluhan tentang penilaian. Banyak trial and error dengan sistem yang tidak ada kepastian. Malah banyak penilaian yang dibatalkan atau keliru. Nah, jangka panjangnya, tadi jangka pendek terhadap dampak keberlangsungan pendidikan ini, ada aspek keadilan. Keadilan di sini berdampak pada berbagai aspek, diantaranya perhatian dan media yang digunakan. Nah, dengan luasnya negara kita ini, faktor geografis, ya, antara kota dan desa dan sebagainya, nah ini bagaimana mewujudkan keadilan. Jangan hanya fasilitas bisa hanya di kota, tapi di desa juga. Nah, apa yang harus dilakukan? Walaupun ada yang mengatakan siap tidak siap, kita harus melakukan pembelajaran daring ini. Bahkan ada yang mengatakan ya pembelajaran daring ini harus dipermanenkan. Nah, tapi
kalau demikian, bagaimana kaitannya dengan karakter anak kalau memang daring ini dipermanenkan, yang tidak pernah ketemu langsung dengan teman-teman dan gurunya, ya, bertatap muka, padahal itu penting untuk melakukan karakter, pendidikan karakter. Mustahil rasanya kalau anak-anak tidak ketemu dengan teman dan gurunya bisa terbentuk karakter hanya melalui daring yang permanen. Nah, ini jangka panjang harus dipikirkan apa yang harus dilakukan. Kita sepakat bahwa dengan tatap muka baik dengan guru dan teman itu terjadi peniruan ya. Jadi apalagi kalau gurunya bersikap baik, anaknya pasti baik. Maka ada pepatah mengatakan kalau guru kencing berdiri maka muridnya kencing berlari. Nah, kemudian juga jangka panjang peningkatan ketidaksetaraan. Ya. Maksudnya ketidaksetaraan ini dimaksudkan pada antar kelompok masyarakat dan antar daerah di Indonesia dalam hal pendapatan. Nah, ini juga problem kita jangka panjang. Nah, tapi di samping dampak keberlangsungan pendidikan itu, saya melihat juga dengan adanya COVID ini, musibah ini juga ada positifnya. Ya. Jadi kalau kita seorang yang beragama, pasti mengambil hikmahnya. Pertama, saya melihat teman saya tidak biasa entrepreneur ya, tidak biasa jualan. Justru ada COVID ini jualan, paling tidak jualan masker. Gitu. Karena masker laku kencang gitu ya, laku laris manis gitu. Jadi untungnya lumayan, nah, apalagi kalau dapat jaringan yang bersifat bantuan, membutuhkan sekian juta masker misalnya. Itu ada. Bukan itu saja, termasuk makanan lewat online, bisa diantar langsung ke rumah. Ya. Itu dampak positifnya. Nah, kemudian kalau guru dan dosen, nah ini juga dengan COVID ini, alhamdulillah saya 3 bulan ini, alhamdulillah biasanya saya menyelesaikan satu buku itu hampir 2 tahun. Ya. Karena kesibukan yang lain. Karena banyak di rumah, 3 bulan selesai satu. Nah, itu kan ada positifnya. Alhamdulillah. Nah, ini kalau dosen-dosen udah tua. Tapi kalau yang masih muda, di samping juga buku, ada juga yang positif lainnya. Yaitu, positif apa? Saya bilang, istri saya hamil lagi, Prof. Katanya. Nah, itu kalau yang muda itu. Ya. Nah, kalau yang tua, enggak mungkin lagi. Jadi banyak hal yang memang kita ambil hikmahnya. Nanti Pak Nanang yang memberikan motivasi apa yang harus kita lakukan. Nah, yang ketiga, kita belajar mengendalikan amarah. Yang terjadinya COVID ini, siapa yang mau kita marahkan? Apa kita marah sama pejabat? Apa kita marah sama teman? Atau kita marah terhadap diri kita? Jadi kita harus kendalikan. Apalagi ada moto, jaga dirimu dan jaga keluargamu. Dan jaga masyarakat dan bangsamu. Agar jangan terpapar COVID-19. Nah, bagaimana kita mengendalikannya itu? Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka itu suatu hal yang positif. Nah, ada yang paling positif lagi, yaitu semakin dekat dengan Allah. Nah, saya juga tidak paham ya, kalau ada musibah yang seperti ini, tidak tahu diri juga, tidak dekat dengan Allah, kira-kira cobaan apa lagi yang harus diberikan oleh Allah baru bisa taubat atau baru bisa dekat dengan Allah. Nah, saya tidak paham itu kalau tidak juga mau dekat dengan Allah. Ya. Nah, biasanya ya saya tanya juga teman jarang puasa Senin Kamis, justru sekarang di samping yang wajib Senin Kamis juga. Wah, rajin sekarang. Ya mau apa lagi, Prof? Kita hanya di rumah aja. Rugi juga kalau tidak puasa. Nah, kira-kira begitu. Termasuk juga salat jamaah. 5 waktu itu bisa dilaksanakan karena di rumah dengan anak dan keluarga. Kan. Itu dampak-dampak positif yang memang kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu Allah
menghilangkan atau mencabut sehingga COVID ini tidak ada lagi. Jadi kalau kita juga harus berpikir positif kepada Allah SWT, jangan berpikir negatif. Ya. Kalau berpikir negatif nanti malah COVID-nya bertambah lama. Nah, saudara sekalian, itu yang positif ya. Nah, dampak negatif, nah ini bisa kita lihat juga. Terjadinya ketidaksabaran masyarakat. Coba. Kemudian terjadi krisis ekonomi, walaupun ada para pakar ekonomi mengatakan terjadi krisis ekonomi, tapi ada juga yang mengatakan belum. Ya. Nah kita secara kasat mata silakan aja masing-masing kita melihat kira-kira terjadi krisis ekonomi atau tidak. Kalau saya menyimpulkan terjadi, karena berapa banyaknya pengangguran, berapa banyaknya warung yang nggak buka lagi dan seterusnya. Nah, tapi juga terjadi psikologis kesehatan. Kemudian terjadi krisis moral. Coba lihat orang yang memang tidak sabar, akhirnya melawan penjaga keamanan dan seterusnya, macam-macam yang terjadi. Nah, ini karena tidak bisa mengendalikan amarah tadi. Marah sama orang atau marah terhadap diri sendiri dan seterusnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu dihindari atau dihilangkan. Nah, ini juga nanti Pak Nanang memperdalam lagi ini. Nah, tapi dengan yang kondisi begini, ada juga orang yang merasa nyaman. Ada juga. Ya. Nah, kalau kita merasa nyaman, maka kita menjadi malas. Nah, seharusnya tidak demikian. Ya. Kemudian ada juga yang merasa ketakutan yang berlebihan terhadap COVID. Nah, harusnya tidak demikian. Ya. Sebab justru kalau ketakutan yang berlebihan, maka fisik kita malah imunitasnya jadi berkurang. Karena ada aspek psikologis itu. Jadi ada yang mengatakan, ya, tapi ada juga yang tidak takut berlebihan juga, ada juga yang tidak takut berlebihan. Nah, apa yang ditakutkan sama COVID? Takut hanya kepada Allah aja. Nah, ini juga ya jangan samakan takut kepada COVID dengan takut kepada Allah. Beda. Ya. Kalau memang tidak takut, coba dirangkul kalau berani. Anda berani pula. Jadi ini yang dikatakan ketakutan yang berlebihan, tapi juga ada yang tidak ketakutan berlebihan. Nah, harusnya bagaimana? Nah, yang kemudian ada juga terlalu fokus pada masa lalu, atau tidak pede dengan menghadapi teknologi ini, akhirnya malas mengajar. Nah, lebih bagus tidak mengajar aja. Biasanya saya mengajar tidak pakai daring dan seterusnya. Nah, ini juga terjadi. Padahal, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini yang lebih baik itu adalah ibarat kaca mobil itu. Kaca mobil itu kan kalau kaca depan itu kan lebih besar daripada kaca spion ya. Ya, bukan berarti kita tidak boleh melihat masa lalu. Ya, perlu. Masa lalu itu kita jadikan motivasi kita untuk lebih maju ke depan. Tapi jangan melihat ke belakang terus. Dunia udah berubah. Jadi kita harus melihat perubahan itu. Nah, insya Allah kalau kita berjalan dalam kehidupan ini seperti kaca mobil itu, maka kita bisa mencapai hal-hal yang kita harapkan. Kalau tidak, terjadi kecelakaan dan seterusnya. Nah, ada yang menarik, ya. Saya juga selalu ditanya oleh
mahasiswa. Sebenarnya beragama itu bagusnya seperti apa, Prof? Ya beragama itu tidak cukup hanya beriman, tetapi juga dengan akal. Makanya agama itu mengatakan ad-dinul aql. Nah, kalau kita kaitkan dengan cerita saya tadi tentang masalah COVID, ada yang takut berlebihan, ada yang tidak takut berlebihan. Yang bagus itu adalah jalan tengah. Ya. Artinya keimanan ada, tapi ilmunya juga ada. Ilmu itu pikiran. Jadi orang berilmu itu karena pikiran. Ya. Nah, baru amalnya lah sempurna. Jadi iman, ilmu, amal. Maka Profesor Mukti Ali mengatakan sebenarnya dengan ilmu itu hidup menjadi mudah katanya. Dengan agama itu hidup menjadi terarah. Nah, ada yang ketiga lagi, yaitu dengan seni hidup menjadi indah. Nah, jadi seni itu penting juga. Jadi jangan kita sebagai guru dan dosen tidak bisa nyanyi. Ya. Tapi bukan berarti seni itu hanya nyanyi. Ya, seni itu hal-hal yang indah yang bisa kita tampilkan. Pakaian yang indah kita tampilkan, yang dilihat oleh mahasiswa senang, mahasiswanya melihat itu artinya kita sudah punya jiwa seni. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita tampilkan. Mengajar ini kalau kita misalnya membuat PowerPoint, ada seninya, dibikin gambar orang langsung berjingkrak-jingkrak atau foto atau gambar apa. Nah, ini sayang Bu Dewi tidak bisa ditampilkan ini. Saya udah bikin ada seninya juga itu. Saya bikin gambar orang yang sedang berhadapan, bumi berputar dan seterusnya. Nah, itu seni. Jadi seni itu dalam mengajar juga diperlukan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa seni itu bukan hanya bisa nyanyi, seni suara, tapi juga bisa seni lukis. Kemudian dalam bentuk juga keindahan lain. Nah, saudara sekalian, bagaimana sekolah mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi? Ada 3 bukti. Ya, ada 3 bukti. Pertama, meningkatkan skor pada tes. Ya, ini ada di saya, nanti di aja ini dengan terhadap mereka. Ya, jadi meningkatkan skor pada tes, kemudian menghadiri sekolah. Itu ada memori peserta didik, masih ada itu. Ya. Kemudian kehilangan waktu belajar di sekolah juga berdampak pada kerugian peserta didik akan tergerusnya pengetahuan mereka. Ya. Ini juga bisa diperdebatkan yang ketiga ini. Kadang-kadang ada juga guru dan dosen mengatakan justru dengan sistem daring ini mereka lebih banyak dapat ilmu ketimbang dari tatap muka. Di satu segi mungkin benar apa adanya, tapi dari sisi lain seperti yang saya katakan perlu juga pembentukan karakter. Jadi siswa-siswa yang kita mau lahirkan ini, mau kita wujudkan itu adalah siswa yang cerdas, tapi juga berakhlak. Nah, itu yang harus kita di samping juga punya keterampilan dan keahlian. Nah, apa dampak pada lulusan sekolah? Nah, ini dampaknya. Ini ada guyonan juga antara mahasiswa atau siswa yang tamat. Dia katakan bahwa dengan COVID ini saling mengejek gitu. Apa lu katanya, ijazah COVID katanya. Nah, itu jadi ada juga. Ya. Nah, ini juga mempengaruhi ke psikologis anak. Nah, tapi seorang guru harus bisa memberikan motivasi, artinya walaupun ijazah pada masa COVID dengan masa normal, tetap namanya ijazah dan seterusnya. Jadi ini harus diberikan pemahaman terhadap siswa dan anak didik kita, sehingga tidak menjadi minder. Ya. Nah, saudara sekalian, apa faktor penghambat efektivitas pembelajaran itu lewat daring?
Yang pertama adalah keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh pendidik dan peserta didik. Nah, ini kayak saya aja ini, saya tidak pakai laptop, pakai iPad, tidak bisa. Saya memasukkan playlist, tampil nggak bisa. Ini juga keterbatasan penguasaan teknologi informasi, baik oleh pendidik maupun peserta didik. Terus sarana dan prasarana yang kurang memadai. Saya ada ngajar lewat Zoom dengan mahasiswa, tunggu dulu Prof, dia harus manjat pohon dulu baru ada sinyalnya. Coba. Jadi ini faktor penghambat. Akses internet yang terbatas. Ya. Kemudian juga kurang siapnya penyediaan anggaran untuk itu. Karena semua tidak mengira akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Nanti Pak Nana, silakan melanjutkan apa yang diinginkan oleh guru-guru dalam melakukan strategi apa yang harus kita lakukan sehingga dunia pendidikan ini tetap berjalan. Justru kita harapkan berjalannya lebih daripada masa normal. Nah, bagaimana? Walaupun ada perdebatan tadi bahwa tidak mungkinlah dengan sistem daring ini belajar bisa maksimal dan seterusnya, bisa dapat banyak ilmu dan seterusnya. Nah, itu kita buktikan bagaimana caranya. Nah, menurut saya ada 7 langkah strategis dan solusi untuk itu. Ya. Yang pertama, ya ini kita berharap pada pemerintah, karena sangat penting alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Presiden misalnya tentang refocusing ya, atau kegiatan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa ya, dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. Ya. Jadi bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah yang kaitannya dengan pendidikan, itu juga dengan ekonomi dan stabilitas politik. Kemudian orang tua sebagai pendidik utama di rumah tangga harus menjalankan fungsinya. Meskipun demikian, tetap saja bantuan guru di sekolah perlu hadir, ya, door to door. Di daerah ada mahasiswa saya yang menjadi guru, saya tanya, kamu kalau tidak ada daring, apa yang harus kamu lakukan? Nah, dia datang ke rumah orang tua, biar anaknya belajar, ya, dengan persyaratan protokol kesehatan itu. Nah, dia yang mengunjungi rumah-rumah. Itu bagus, itu solusi juga. Ya, karena keterbatasan internet dan seterusnya. Nah, tentu saja yang ketiga, kita berharap juga kepada guru bukan membebankan murid dalam tugas-tugas yang dihantarkan dalam belajar di rumah, karena guru bukan hanya memposisikan sebagai pentransfer ilmu, tetapi tetap saja mengutamakan, ya kalau bahasanya Ki Hajar Dewantoro itu adalah inganso tungtulido, imadia mangun kapsa, kepuri andayani. Nah, itu harus bisa dilakukan oleh guru. Nah, yang keempat, sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiaga memfasilitasi perubahan. Apapun menyangkut tentang pendidikan siswanya dan seterusnya. Itu harus dilakukan oleh sekolah. Yang kelima adalah redesain pembelajaran dan kurikulum. Nah, ini yang penting nih. Ya, efektif dan efisien itu seperti apa yang harus kita berikan materi. Diberikan sedikit, tapi pengembangannya lebih luas dengan anak-anak lebih kreatif. Nah, kita sebagai guru mendorong atau memfasilitasi karena anak kita termotivasi untuk belajar lebih keras. Tentu saja guru juga harus bekerja keras. Sebab guru itu kalau berhenti belajar, itu sama halnya berhenti mengajar. Kalau saya motonya begitu. Nah, yang keenam, langkah strategis yang harus dilakukan adalah penguatan infrastruktur daring. Nah, terakhir adalah tata kelola pendidikan. Nah, itulah solusi dampak daripada COVID ini yang harus kita lakukan secara bersama. Kita berharap mudah-mudahan
COVID ini cepat berlalu, sehingga kita tetap melakukan inovasi-inovasi, ya. Jangan terpengaruh dengan masa lalu, ya. Karena dunia sudah berubah, maka kita juga harus berubah. Saya pikir ini saja, lebih kurang mohon maaf. Silakan nanti Pak Nanang yang lebih banyak dengan beberapa bukunya. Ya, kalau tidak bisa malam ini 7 buku yang disampaikan, ya satu-satu dulu nanti lanjut kegiatan kita ini. Ya. Tujuannya adalah bagaimana kita ini lebih lebih maju dan siap bersaing dengan bangsa lain. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, Prof. Slide-nya nggak bisa saya download. Oh, Jadi, iya. mohon maaf ya Bapak Ibu, ini Prof. Arman sudah mempersiapkan slide sebenarnya, tapi kayaknya karena jaringan internet di kantor agak bermasalah nih, Prof. Oh, iya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, nanti slide-nya kalau bisa nanti saya coba tampilkan. Terima kasih Prof. Sekali lagi. Pak Nanang, monggo silahkan. Malam-malam tolong dosen-dosen diberikan semangat. Silakan Pak Nanang. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat beruntung, bersyukur, dan bahagia Prof. bisa kolaborasi dengan guru saya, ya, mentor saya juga. Dan hari ini memang betul-betul spesial. Dan mungkin buat teman-teman ya, sahabat-sahabat yang baru mengenal dengan saya, nama saya Nanang Qasim Yusuf, dipanggil Nakoy. Saya sekarang adalah ketua alumni FITK UIN Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan saya juga banyak diskusi tentang persoalan COVID ini, teman-teman Ingkurit. Mungkin kita juga akan banyak diskusi hari ini, tapi satu hal, teman-teman luar biasa mungkin yang baru mengenal, saya ingin mengenalkan profil saya singkat yang ada di sini, kita sama-sama biar lebih kenal ya. Semoga nantinya setelah ini kita akan terus bersilaturahim ya Prof ya. Ini bukan yang terakhir, insya Allah ya. Semoga bukan yang terakhir, ini menjadi momentum buat kita semua insya Allah. Nanti Mbak Dwi ya. Oke, kita lihat sama-sama. Semoga nggak ada masalah dengan Kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Itulah kalimat yang ia tuliskan dalam buku larisnya The 7 Awareness dan 1 Minute Awareness. Pria yang terlahir dari keluarga sederhana ini, ayahnya adalah petani dan tukang becak di Losari, perbatasan Cirebon, Brebes. Selama kuliah, ia tinggal di masjid sebagai penjaga sepatu dan petugas kebersihan di masjid. Namun, ia berhasil membuktikan kepada dunia, di usianya yang ke-29 tahun, ia berhasil memecahkan rekor muri sebagai pembicara dan motivator dengan peserta terbanyak hingga 18.000 orang di Istora Senayan pada bulan September 2009 lalu. Sekarang, alumninya sudah tersebar di Asia, seperti Hong Kong, China, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, bahkan sampai ke Paris di daratan Eropa. Pria muda ini sekarang sering tampil di Metro TV, MNC TV sebagai motivator. Dan dia juga ada di Radio Classy FM setiap hari Sabtu pagi. Bukunya sudah banyak menginspirasi ribuan pembaca dan alumninya, dari mulai The 7 Awareness, The Heart of 7 Awareness, Awareness of Ramadan, 21 Days to be Transhuman, dan 1 Minute Awareness. Buka hati dan pikiran. Berikan semangat yang luar biasa untuk menyambut motivator kita, penutur kesadaran Indonesia, Nanang Qasim Yusuf, Nakoy.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Hari ini saya ingin berbagi singkat juga, Prof ya, pengalaman saya, kemudian bertemu dengan teman-teman yang memang bukan hanya dunia pendidikan, terutama yang juga berat juga teman-teman UMKM nih, Prof, yang sulit sekali bangkit ya. Dan saya memang beberapa terutama 2 bulan ini hampir tiap hari webinar 2 kali gitu, Prof. Dan ini hari ini aja udah 4 kali termasuk malam ini. Jika tadi Mbak Dwi mengatakan waktunya dadakan, ya there no coincidence, nggak ada namanya kebetulan. Semoga walaupun singkat, ini menjadi momentum buat kita semuanya. Sebelum kita mulai ya, teman-teman luar biasa, walaupun wajahnya nggak kelihatan, saya minta badannya tegap dulu, tegap, ya, tegap, nggak boleh ada yang mengantuk, ya. Boleh perlihatkan dulu videonya juga boleh, yang enggak juga boleh ya. Kemudian saya minta pasang wajahnya, wajahnya ini nggak boleh auranya aura kasihan karena COVID ya, tapi harus auranya aura kasih. Optimis, yakin, penuh dengan cinta ya. Pokoknya kan Allah sesuai tergantung hamba-hambanya ya. Jadi Anda harus bisa mengambil sifat-sifat Allah yang dahsyat ya. Pengasih, penyayang, baik, ya kaya, luar biasa ya. Kemudian salah satu yang kita lakukan dari simulasi setelah ini adalah Anda juga harus, kita akan tepuk tangan, dan tepuk tangannya lumayan harus keras, melawan, ya tadi yang Prof sampaikan, super comfort zone, ya. Kalau nyaman biasa aja, biasanya super nyaman, ya, super nyaman. Nah, kita akan tepuk tangan yang lumayan keras. Kemudian yang terakhir adalah kita akan melakukan kolaborasi dan silaturahmi. Anda akan menengok sebelah kanan Anda, senyumin dan juga pelototin dan juga doakan. Boleh kata-katanya sehat, sukses, bahagia, kaya, pokoknya kalimat-kalimat yang dahsyat yang semoga itu membuat teman kita juga menjadi pribadi yang hebat ya. Kemudian sebelah kiri juga Anda berikan tepuk tangan. Kalau Anda bilang, Pak, sebelah saya tembok dari kacamata Anda. Kalau lihat dari layar ini, sebelah kiri Anda adalah orang dari Papua, Kalimantan, Jakarta, mungkin dari luar negeri, dan seterusnya. Jadi hanya masalah point of view teman-teman yang great ya. Dan sahabat-sahabat luar biasa ya, kita hari ini sebelum kita masuk sesi penting ini, saya minta nggak boleh yang auranya aura kasihan, atau purmi, memelas, atau kelihatan sedang mikirin beban, cicilan, hutang, tumpukan problem ya. Semoga sesi singkat ini memberikan inspirasi buat teman-teman. Apa yang tadi Prof sampaikan, saya kebetulan sekarang sedang meng-coaching banyak peserta Prof dengan buku saya ke-7 berjudul 21 Days to be Transhuman. Bagaimana 21 hari kita melewati masa krisis ini. Karena dulu hidup saya itu krisis semua, dari mulai duitnya juga nggak ada, ya orang tua saya tukang beca di kampung, saya tinggal di Masjid Uwin Fatullah Marpo di masjid, tidur di emperan masjid, kemudian keluarga juga sama, jadi di bawah rata-rata semua. Tapi kemudian saya ingin menunjukkan kepada mereka yang menghina orang tua saya bahwa orang tua saya boleh miskin, tapi saya harus kaya. Orang tua saya boleh dihina karena nggak bisa baca dan tulis, tapi minimal saya harus jadi orang yang luar biasa. Orang tua saya nggak bisa baca buku, tapi minimal one day di Gramedia ada kolong khusus, rak khusus karya Nakoi. Walaupun baru 9 buku hari ini. Tapi terus saya tulis, dan itu adalah salah satu yang saya tunjukkan kepada mereka. Karena di Indonesia ini, Prof, satu keluarga harus ada orang sukses. Apakah dia entrepreneur, profesional, PNS, harus jadi yang terbaik. Baru kemudian, ya, orang kemudian follow teman-teman yang great. Dulu, Prof, di kampung saya di Cirebon, ibu saya sering disuruh-suruh oleh mandor bawang, karena di Brebes itu banyak bawang, suruh dibayar sehari itu setengah hari 15.000 kayak gitu. Dan ibu saya nggak pernah cerita siapa anaknya di Jakarta. Tapi suatu hari saya pulang 4 tahun lalu, saya pulang bawa mobil Fortune, mereknya adalah B7 NPY, B7 Nanang Qasim Yusuf. Dan mandor nanya ke tetangga, itu mobilnya siapa gitu? Itu mobil anaknya gitu. Kok nggak pernah bilang anaknya di Jakarta sukses? Ibu saya nggak pernah cerita tentang saya. Sejak itu, mandor itu nggak pernah berani nyuruh orang tua saya. Jadi teman-teman yang great kadang-kadang sukses itu hanya butuh di-proof aja, dibuktikan. Nggak hanya kita ya emosi, tapi kita buktikan kepada mereka. Dan salah satu pembuktiannya adalah saya minta teman-teman, gerakan ini adalah gerakan yang saya namakan ya, gerakan ini menjadi gerakan melawan COVID-19 ya, teman-teman yang great. Jadi pertama, badannya tegap semua,
wajahnya nih auranya aura kasih. Tadi kata Prof nggak boleh apa namanya trauma ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya kita siap-siap tepuk tangan melawan comfort zone kita. Kemudian yang terakhir kita harus mendoakan kanan kiri kita, kolaborasi dan luar biasa. Bersiap-siap ya, walaupun nggak dinyalakan suaranya nggak apa-apa, udah kelihatan di sini. 1, 2, 3, mulai. Ya, lagi-lagi belok kiri, ya. Thank you ya. Ternyata yang paling berat adalah ya yang disebut dengan silaturahim atau kolaborasi. Anda mungkin bisa auranya aura kasih, Anda mungkin bisa juga melawan comfort zone, tapi yang susah adalah bagaimana kita menjadi orang yang mau teachable, mau belajar ya, teachable. Kemudian kita juga susah kolaborasi, susah mensupport orang lain. Dan COVID-19 ini salah satu momentumnya teman-teman yang hebat. Belum lama ada penelitian memberitahu saya bahwa salah satu yang mengagetkan di Indonesia adalah charity, donasi, sedekah. Maka ACT, Dompet Duafa, Yatim Mandiri, semua lembaga-lembaga donasi ini lagi naik bicara omset ya, pemasukannya naik begitu luar biasa dan dia bagikan lagi. Dan Indonesia itu punya power di situ yang nggak terduga, maka kita bisa lebih cepat. Walaupun WHO mengatakan epicentrum akan berpindah dari Amerika ke India dan di Indonesia. Tapi ternyata kita punya salah satu yang nggak pernah terduga adalah kita nih rajin sedekah ke orang Indonesia. Suka berbagi, suka donasi. Dan itu menjadikan kita luar biasa ya. Jadi teman-teman yang great, sahabat-sahabat luar biasa, saya minta sekali lagi, tolong tengok kanan kirinya, doakan mereka, tidak hanya tepuk tangan aja, tapi berat kanan kiri, sebelah kanan dan kiri. Kita networking, kita perbuat networking ya. 1, 2, 3, mulai. Terus. Thank you ya teman-teman luar biasa, sahabat-sahabat yang great. Kalau lihat gerakan Anda, istilah saya ini Prof ya, teman-teman semua ini disebut dengan ya orang-orang yang sedang gila ya. Jadi gilanya bukan gila negatif tapi Prof ya, gila positif ya. Jadi untuk melawan COVID-19 mesti ada rumus di dalam Seven Awareness namanya rumus gila. Apa itu gila? G-nya adalah giat. Jadi yang akan menang adalah orang-orang yang memang proaktif, yang bisa manage waktu, yang betul-betul bisa betul-betul menghargai waktu. Karena di antara kita ini banyak yang mudah sekali membuang waktu. Mungkin ada di antara teman-teman, ada yang tiap hari ya membuang waktu dengan baik sekali. Ngapain? Nonton TV, sampai kadang-kadang TV nonton Anda, betul kan? Ya, kitanya ngapain? Tidur pules, TV nonton kita. Ya, tapi orang-orang yang akan lewat, orang-orang yang akan jadi pemenang setelah COVID-19 berakhir ini adalah mereka yang kemudian betul-betul manage waktu dengan baik sekali, bahkan dia atur waktu sebaik mungkin. Tadi Prof sudah mencontohkan nulis buku selesai dalam waktu yang singkat sekali. Itu salah satu orang yang memang akan jadi leader, akan jadi winner. Ya, dan mungkin ada di antara Anda penyanyi atau penulis lagu atau apapun. Ya, suasana COVID ini malah jadi teman-teman yang hebat. Sahabat-sahabat yang luar biasa ya, saya Prof kalau nulis di Gramedia di deadline-nya 3 bulan. Kalau ya karena kontraknya 3 bulan, di Gramedia itu ada 3 orang yang dibayar royalti di awal, ada Tung Desem Waringin, ada Renal Kasali, dan ada salah satu orang sedang ada di antara Anda Nakoy. Nah itu 3 bulan kita kasih deadline, kita dibayar di depan, tapi kalau 3 bulan nggak selesai, suruh balikin duitnya. Jadi kita ya mengalami the power of kepepet ya, harus kepepet 3 bulan ya akhirnya nulis ya, karena dikasih waktu 3 bulan. Dan akhirnya ya itu mungkin juga semoga teman-teman COVID-19 ini membuat Anda jadi penulis yang hebat juga ya. Saran saya nggak usah jadi penulis hebat, jadilah penulis laris gitu. Ya, jadilah penulis yang kemudian dibaca bukunya, menginspirasi dan seterusnya. Saya ke Hong Kong bertemu dengan teman-teman di Hong Kong, saya bilang, Pak Nakoy, apa saya bisa nulis buku, Pak? Bisa. Buku tentang Bapak? Enggak. Buku seperti bukunya Pak Nakoy? Enggak usah, terlalu beda itu. Anda tulis aja tentang ya bagaimana resepnya nasi goreng ala Hong Kong. Anda nulis gitu. Kemudian waktu itu belum muncul di penerbit Indonesia, dicetak mandiri di Hong Kong. Ternyata juga dari situ udah luar biasa gitu. Dari nulis sederhana tentang nasi goreng ala Hongkong di Indonesia aja bisa berhasil gitu. Kalau dia punya diferensiasi, dia punya sesuatu yang beda, dia punya values, orang kira tertarik teman-teman yang hebat. Jadi
giat ini harus kita aktifkan lagi buat Anda yang cek ulang masing-masing, waktu Anda ini 24 jam, kira-kira manakah waktu yang harus kita rombak, ya, revolusi. Saya ingin contoh sederhana. Dulu saya adalah seorang asisten dosen di UIN Jakarta yang dapat ngajar selalu jam 11 siang, Prof. Sehingga setiap habis sholat subuh, saya memilih tidur karena kontrakan saya sebelahnya kampus Jalan Semanggi. Karena nggak ada kegiatan, saya tidur terus setiap hari, sebulan, bahkan melewati hampir 3 tahun. Tapi pada tahun keempat, saya mulai mengubah habit saya yang tadinya habis subuh tidur, saya mulai ambil laptop, nulis buku every day in 21 days. Selama 21 hari tanpa putus, saya nggak pernah berhenti nulis buku 1 jam. Malah mengantuk, bingung, ngeblank. 3 bulan berikutnya, naskah masuk ke Gramedia. Tahun berikutnya muncul di Gramedia buku itu. Dan kemudian seperti hari ini. Jadi saya nggak pernah terbayang juga bahwa ternyata nasib itu, ya, result kita ini, dimulai dari mengubah habit, teman. Maka rubahlah kebiasaan Anda hari ini, maka akan mengubah nasib Anda ke depan. Ada di antara kita yang punya kebiasaan adalah disapa. Cobalah menyapa. Ada yang kebiasaan ditraktir. Cobalah mentraktir di COVID, suasana COVID. Ada yang kebiasaannya dilayani. Sekarang melayani. Ada yang kebiasaannya adalah misalnya ya selalu dipuji. Sekarang memuji orang lain. Nah, kebiasaan menjadi kalau Anda praktekkan itu aja juga sangat dahsyat. Nah, itu sesuatu yang memang butuh latihan. Di dalam buku saya yang lain, 21 Days to Be Transhuman, butuh waktu 21 hari. Nah, kemudian I-nya adalah inovasi. Jadi yang akan lewat dari krisis besar ini adalah mereka yang melakukan inovasi. Dan inovasi seringkali datang karena the power of kepepet, karena kepepet. Suatu hari ada namanya Mr. Toyoda dari Jepang, dia ke Henry Ford di Amerika. Dia kemudian lihat mobil-mobil di Amerika, kemudian dia akan mengatakan, saya akan datang ke Amerika, akan mengirimkan perang, bukan perang militer, tapi perang bisnis, ekonomi. Setahun berikutnya datanglah mobil-mobil Toyota, kemudian Honda, dan seterusnya. Dan Mr. Toyoda ini membuat brand-nya adalah Toyota. Dia adalah owner dari Toyoda namanya. Nah, ketika keadaan kepepet, ketika Jepang habis Nagasaki dan Hiroshima, maka Jepang melawan Amerika dengan kekuatan ekonomi, teman-teman hebat. Jadi inovasi ini datang memang karena salah satunya adalah karena tekanan kepepet ini. Bahkan saya lihat ada beberapa platform-platform pemerintah dan sebagainya yang muncul suasana COVID-19 ini karena ada COVID-19 ini. Jadi berinovasilah teman-teman yang hebat ya. Bahkan tadi Prof. Arme melakukan inovasi, membuat slide-slide yang menarik, tapi saya nggak ditampil. Itu bagian dari inovasi. Ya, inovasi. Kalau nggak ada inovasi, habis teman-teman yang kredit. Dulu, saya ingin ceritakan satu hal. Dulu ada namanya merek handphone paling terkenal, namanya Nokia. Bahkan kalau orang beli, ngapain beli handphone? Nokia. Ya, bahkan kita juga pengguna Nokia. Kita nggak pernah terbayang Nokia menutup perusahaannya di Finlandia. Kenapa bisa nutup? Karena Nokia nggak pernah ada inovasi. Dia hanya fokus kepada purna jual. Dia lupa dengan smartphone. Ketika Nokia diam, kemudian masuklah BlackBerry. Ketika BlackBerry kemudian nggak ada inovasi, masuklah Android. Teman-teman luar biasa, jadi inovasi itu nggak ada pilihan. Sesuatu harus kita lakukan. Dan sekarang ini gratis banyak, online, semua itu banyak teman-teman luar biasa. Kemudian L-nya, ya, kita melawan COVID-19, L-nya adalah luas. Luas itu adalah flexibility, ya. Kalau dalam Seven Awareness namanya, tadi saya udah bocorkan, auranya adalah aura kasih, bukan aura kasihan. Jadi teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang kurit, ya, saya ingin ceritakan pengalaman saya, Prof. Waktu saya masih jadi marbot di masjid, kemudian saya habis ngepel masjid, saya ke kampus, ketemu dengan Prof. Ahmad juga, waktu di S1-nya. Kemudian pada waktu itu badan saya kurus sekali, saya kemeja panjang double-in, celana panjang double-in, dan sedang nahan puasa, perut saya sedang tidak ada makanan. Tapi kalau saya nyebrang dari masjid ke kampus, saya pasang auranya itu aura kasih. Senyum, salam, menyapa. Dan tidak lupa saya juga ngetos teman-teman, tos gitu. Nah, tos saya ini ternyata di mata oleh teman-teman saya ini lagi enak banget di masjid. Makannya enak, nasi uduk, padang gitu. Jadi bahasa tubuh saya ini ternyata ya
influence, pengaruhi orang, teman-teman hebat. Bahkan di buku saya Seven Wonders, kecepatan bahasa tubuh kita ini melebihi kecepatan suara, kecepatan cahaya. Contohnya misalnya Anda kalau ngelakson mobil di tol, mengasih cahaya, klik, 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 maka cahaya lebih cepat daripada suara. Dan mungkin ada di antara Anda yang kemudian pada saat kecil disuruh minjem motor atau mobil oleh orang tua, ke bibi atau paman, tapi pamannya bilang, ambil tuh di laci sambil membuang muka. Tanpa sadar Anda langsung bilang, nggak jadi paman, kenapa nggak jadi? Nggak jadi aja deh, soalnya nggak enak gitu. Nah, pertanyaan saya, selama COVID-19, aura apakah yang Anda tampilkan ketika Anda bertemu dengan tetangga, saudara, keluarga, anak-anak, apakah aura kasih atau aura kasihan? Karena ada teman saya, ketika di PHK di kantor dia karena COVID ini, dia di mobil dia stres, marah-marah, kesel sama atasannya, kemudian dia baru parkir mobil dibuka oleh pembantunya di rumah, kemudian mobilnya nggak turun-turun, lama di parkiran, pada saat dia turun, jalannya tegang sekali wajahnya. Anak yang memeluk dia, anak SMA ini, langsung bilang ke adik-adiknya, Dek, jangan gangguin papa, papa lagi capek, papa lagi bete, papa lagi ada masalah. Pada hari itu, teman-teman, sahabat-sahabat yang murid, kalau dibiarkan, momentum itu selama 21 hari akan menjadi the collective of energy. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hampir 1 bulan itu dia langsung stress surrender, betul-betul stres. Dia akhirnya menyalakan semuanya. Dan akhirnya dia ketemu dengan saya 2 bulan terakhir, dan saya sedang bangkit, punya usaha pelan-pelan di depan rumah dia. Sementara teman saya, Prof, di PHK juga di perusahaannya, tapi dia sudah mengenal konsep Seven Wellness. Dia bilang, saya boleh stres di kantor, tapi saya nggak boleh bawa stres saya ke rumah anak-anak saya. Ketika dia baru buka gerbang, dia pasang wajah senyum, dia juga menyapa anak-anaknya, turun dari mobil, langsung 3 anaknya lari ke dia. Ayah, peluk dia. Allah ngasih surga melalui putri-putrinya. Ayah sehat ya, ayah hebat ya. Saya bilang, lakukan, gak boleh putus selama 21 hari. Lawan terus. Tapi saya nganggur panah koi, lawan terus. Karena bahagia itu menarik rezeki. Gimana hebat. Sahabat-sahabat luar biasa. Dan sekarang teman saya ini malah diminta oleh anak perusahaan BUMN menjadi komisaris. Yang gajinya lebih besar daripada gaji dia karyawan waktu itu. Dia bilang, gila ya. Cuman menjaga aura kasih aja depan anak-anak. Bisa kayak gini. Itulah dahsyatnya. Karena banyak orang dia sibuk mencari rezeki di luar, dia lupa minta doa kepada orang terdekat. Cara doanya tidak hanya minta doa, tapi tunjukkan vibrasi yang dahsyat, wajah yang auranya aura kasih, sampai anak-anak kita kemudian mendoakan kita, teman-teman luar biasa. Maka teman-teman yang gurit di rumah, kemarin kita sama-sama di rumah at home, ya, kita sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki keluarga kita. Apakah keluarga kita menjadi energi positif yang luar biasa, atau kemudian jadi sumber problem baru, teman-teman yang hebat. Teman saya bilang, kapan yang masuk kantor lagi? Emang kenapa? Nggak bisa kerja di rumah gitu. Kok nggak bisa? Iya nggak bisa, nggak enak suasananya gitu. Tiap hari kayak gini-gini aja. Nah saya tiap hari Prof di rumah aja, ya. Sebelum ada COVID, kerjaan saya memang di rumah. Kantor saya hanya buka gerbang, gedung saya sebelah rumah saya. Dan kalau nggak training, saya bersama anak-anak saya antar mereka ke sekolah, saya jemput mereka, saya selalu ada di rumah. Dan buat saya at home itu adalah hal yang buat saya biasa gitu. Dan itu waktu yang sangat berharga, teman-teman yang kulit. Jadi inovasi luwes. Nah, luwes ini harus kita rawat suasana bahagia tanpa syarat dalam buku saya, bahagia tanpa syarat. Dan yang terakhir ya adalah A-nya adalah antusias. Jadi harus selalu menjaga antusiasme. Ya, ada teman saya mengatakan kita boleh kehilangan apapun, tapi nggak boleh kehilangan antusiasme. Harus selalu optimis, antusias, percayalah bahwa di atas awan yang gelap masih ada cahaya matahari. Percayalah bahwa Allah selalu kirimkan masalah satu paket dengan solusi. Jangan sampai kemudian karena banyak hari ini ya teman-teman di luar sana yang mati sebelum waktunya. Ya, kenapa mati sebelum waktunya? Ya, karena dia memang sudah memilih mentalnya mati, mentality down. Teman-teman yang kulit. Padahal ya banyak kesempatan yang luar biasa di luar sana, teman-teman yang hebat. Jadi spirit gila ini semoga diingat-ingat, bukan gila stres, tapi giat, inovatif,
luas dan antusias. Semoga dijaga terus dan ini menjadi momentum kita teman-teman, sahabat-sahabat dosen, teman-teman pengajar saya. Semoga ya apa yang Anda praktekkan ke depan, apalagi dijaga selama 21 hari menjadi momentum terbaik mentransformasi kita menjadi di atas rata-rata teman. Kemudian sahabat-sahabat yang luar biasa, teman-teman ya, ini kalau di mata saya, Prof. Armai, peristiwa COVID-19 ini memang melahirkan dua pilihan. Ada yang namanya 1 minute awareness dan ada yang namanya 1 minute nonsense. Ya, apa bedanya 1 minute awareness dengan 1 minute nonsense? Orang yang menemukan 1 minute awareness di dalam buku saya dari Gramedia ini, 1 minute awareness ya, maka ya dia akan memiliki, ya ini kalau kita lihat perbedaannya, dalam dunia pendidikan, 1 minute awareness justru menemukan tantangan baru, cara-cara baru untuk sukses. Tapi kalau 1 minute nonsense, justru dunia pendidikan menemukan masalah terberatnya dan belum siap menghadapi COVID-19. Jadi kita punya dua pilihan nih, apakah kita menemukan 1 minute awareness atau 1 minute nonsense. Karena tadi Prof sudah sampaikan, ada teman Prof Armai yang nggak pernah dagang, malah bisa dagang hari ini. Ya mungkin teman-teman juga ngalamin. Di dalam pandangan saya, untuk bisa sukses ya setelah COVID-19, post COVID-19, kita nggak hanya cukup out of the box, tapi harus no box. Kadang-kadang kita harus meninggalkan cara-cara lama, gaya-gaya lama, kebiasaan lama. Betul-betul kita buang cara-cara lama itu untuk menjadi orang yang betul-betul no box, teman. Nah, no box ini problemnya adalah kita selalu ya tinggal di masa lalu. Ya, tadi Prof menyampaikan ada dosen yang nggak siap daring, ya. Itu cara-cara memang kita dipaksa berubah, teman-teman. Karena kadang-kadang perubahan itu memang dipaksa berubah. Dan pelan-pelan beradaptasi akhirnya juga bisa, teman-teman yang ikut. Dan sahabat-sahabat yang luar biasa ya, dan perubahan itulah yang kemudian disebut 1 minute awareness. Sebelum COVID-19, kita aja diberikan kesempatan berubah kok. Saya, Anda semua dan seterusnya. Saya ya, Prof, kalau belum pernah atau nggak pernah menemukan 1 minute awareness, saya nggak bisa seperti hari ini. Nggak pernah bisa dapetin rekor muri di Senayan. Di Indonesia itu ada namanya Andre Wongso, motivator teman saya di Smart FM juga. Dia pembicara dengan peserta 13.000 orang, satu seminar di Istora Senayan. ISQ, Pak Ginanjar, 8.000 orang. Dan Nakoy, Seven Awareness, 18.000 orang. Jadi kalau jumlah audiens terbanyak masih dimiliki oleh saya dan tim. Kurang lebih sebanyak inilah, ini berapa ribu nih, kurang lebih ya. Ini kayaknya melebihi rekor muri juga nih, ya sampai nggak kelihatan wajah-wajahnya ya. Mungkin ini sekitar ya 20.000 orang lah, amin ya. Jadi teman-teman hebat, ya saya ingin cerita satu pengalaman saya, kapan saya menemukan 1 minute awareness. Ini contoh 1 minute awareness. Waktu itu saya kelas 3 Alia di Pondok Pesantren di Cirebon, dan ya namanya Munjul Pesantren. Dan waktu itu saya akan pulang ke daerah Losari, tiba-tiba teman saya satu asrama bilang, Nanang, boleh nggak saya nginep di rumah bapak kamu? Satu orang Tegal, satu orang Bumiayu, satu orang Pekalongan. Nah, 3 teman saya ajak naik bis, turun kemudian di jalan, karena belum ada angkot, kita jalan kaki, bercanda, ngobrol. Tiba-tiba di jalan, kita berpapasan dengan seorang bapak yang sedang menarik beca. Waktu itu, ya bapak ini, dia tutup mukanya pakai selayar hitam, ya karena dia naik beca, ngebut sekali, papasan dengan saya, dan habis ngobrol, baru saya ngeh bahwa dia adalah ayah saya, bapak saya. Langsung saya bilang ke teman saya, bentar-bentar itu bapak saya. Saya langsung balik arah, saya balik kejar bapak saya, kemudian saya cium tangan ayah saya, nggak ada perasaan malu, gengsi, minder sebagai anak remaja kelas 3 Alia. Tapi tidak untuk ayah saya, keesokan harinya dia ikat beca di pohon nangka, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari kelima, ayah saya nggak mau lagi narik beca. Pada hari ke-6, ibu saya bilang, Nanang, coba tanya bapak, kenapa nggak narik beca lagi? Nanti gimana adik-adik sekolahnya? Itulah pertama kali saya memberanikan diri bertanya ke ayah saya, Pak, kok nggak narik beca lagi sih Pak? Kenapa Pak? Dan itulah pertama kali Allah tunjukkan orang yang bekerja kasar, bekerja keras, menundukkan wajahnya, dan menangis dengan satu kalimat, Nanang, Bapak takut kamu punya bapak jadi tukang beca di depan teman-teman kamu kemarin itu. Di budaya kami di Cirebon, kita jarang meluk orang tua walaupun lebaran cium tangan. Tapi malam itu saya peluk erat sekali ayah saya bisa bisikin telinga beliau, suatu hari nanti Pak, akan ada bintang di rumah ini suatu hari nanti. Kemudian saya keluar dari kamar ayah saya tatap langit gelap dan saya katakan, ya Allah,
saya besok siap merantau ke Jakarta. Dan saya katakan dalam buku saya bahwa orang gagal punya ribuan alasan, orang sukses hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Sejak itu saya mulai memilih berani ke Jakarta, dan ketika di Masjid Fatullah jadi seorang marbot di masjid, jaga sepatu, setiap ada suara azan, saya pulang juga sepatu, teman-teman kelas langsung, Nam, semir ya, nanti gue kasih goceng gitu. Ya saya bilang, hinaan teman-teman kelas saya nggak pernah seberat melihat ayah saya menangis, teman. Ketika liburan semester saya ke Ancol menjual aqua di lampu merah Gunung Sahari. Setiap habis zuhur saya jagang lagi. Teman-teman saya bilang, udah siang kok, cukup. Nanti kamu hitam gitu. Dalam hati saya, tubuh saya makin hitam nggak masalah. Tapi saya nggak mau orang tua saya nanti tuanya tetap menangis gitu. Saya harus tunjukkan kepada mereka bahwa saya harus berubah gitu. Nah, setiap orang pasti diberikan 1 minute awareness. Ada yang mungkin di antara Anda memilih jadi dosen, ketika ada orang tua hanya mengatakan, nak, pegangan tangan ayah kasar di kebun, Bapak pengen kamu jadi dosen atau guru seperti orang itu. Kalimat 15 tahun lalu itu Anda simpen, Anda jaga, Anda punya namanya unlimited power, teman-teman hebat. Mungkin ada seorang ibu hanya mengatakan, coba kita kaya ya nak, kita bisa berangkat umroh atau haji. Kalimat itu Anda masih terniang-niang sampai hari ini, ya akhirnya bisa berangkatin orang tua, teman. Mungkin ada seorang anak, seorang suami atau istri yang ketika melihat dia sakit, Anda menemukan 1 minute awareness. Saya ingin ceritakan satu pengalaman teman saya, ya, yang ketika dia, sahabat saya namanya almarhum Jeffrey Al-Bukhari, UJ. Ketika UJ ya terkena narkoba begitu parah, dia berangkat umroh di depan Ka'bah, dia kemudian sujud dan menangis, kemudian bertekad nggak lagi pakai ganja, cimeng. Tapi ketika pulang ke Jakarta, teman-teman yang ngajak ke diskotik highlight, polisi menangkap ada ganja. Umi Tatu nelpon Jeffrey, lu udah janji di depan Ka'bah, masih aja pakai barang itu Jeffrey. Peristiwa sedahsyat itu di Mekah belum mengubah almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Tapi kapan Allah memberikan 1 menit aja, yang membuat almarhum berubah sampai wafatnya nggak pernah pakai narkoba lagi. Ketika dia mendorong istrinya Umi Pipik, sedang hamil besar, berjam-jam menunggu anaknya lahir. Ketika hampir 4 jam nunggu nggak pernah lahir, ngantuk sebentar, terdengar suara bayi menangis, langsung dia lihat bayi kecil tersebut, dan dia mengatakan, ya Allah, ada anak mau lahir, susah sekali ya Allah. Sementara saya malah buang waktu dengan narkoba, ya Allah. Mulai hari ini, saya akan namakan anakku bernama Adiba, yang artinya anak yang beradab. Dan sejak itulah, dia malu pakai narkoba dengan anak perempuannya. Dan sampai wafatnya, sahabat saya ini kemudian ya disaksikan oleh teman-temannya nggak pakai narkoba sama sekali. Dia hanya punya satu alasan, yaitu nggak ada alasan. Nah, di suasana COVID-19 ini, inilah momen terbaik kita menemukan 1 minute awareness. Ketika duit semakin menipis, ketika kemudian tabungan semakin berkurang, ketika kemudian kita menemukan tadi the power of kepepet, ketika kita bersama anak-anak di rumah, ketika kita semakin dekat sama Allah, dan seterusnya itu menjadi 1 minute awareness, teman-teman hebat. Nah, kalau kita nggak menemukan 1 minute awareness, maka COVID-19 ini akan menjadi 1 minute nonsense, ya. Satu peristiwa yang nggak pernah berdampak perubahan apapun kepada hidup kita, teman-teman. Saya lihat ya, Jack Ma dengan Alibabanya berhasil melewati krisis ketika ada flu burung waktu itu. Akhirnya berhasil juga hari ini menjadi Alibaba Group yang populer. Ya, kemudian kita mengenal ada Jeff Bezos dengan Amazon.com. Ketika orang menertawakan bisnis online buku, sekarang adalah orang nomor 1 terkaya di dunia, hampir 3.000 triliun uang dia yang luar biasa. Jeff Bezos, teman-teman, luar biasa. Mungkin kita nggak tahu juga, mungkin ada punya bisnis yang awalnya sampingan, tapi setelah COVID-19 malah bisnis besar. Kita nggak pernah tahu, teman-teman, luar biasa. Jadi sahabat-sahabat yang great ya, temukan 1 minute awareness dalam suasana COVID ini, 1 menit yang membuat kita menjadi pribadi yang bukan lagi rata-rata, tapi di atas rata-rata. Tadi Prof sudah menyampaikan, juga ini saya lihat juga hampir sama ya. Sisi negatif di antara dunia pendidikan ya, tadi tidak ada pembelajaran di ruang kelas. Ini juga ternyata ya, bahkan ada viral di medsos, TikTok, guru-guru sedang ngajar tanpa ada murid, betul kan? Ya, lagi ngajar muridnya nggak ada karena betul-betul rindu ngajar ya, betul-betul luar biasa. Kemudian kesenjangan SDM juga ini muncul, tadi Prof sudah sampaikan.
muridnya Prof. Armai bahkan harus beli kuota. Tidak semua orang beruntung dapat wifi. Ada yang betul-betul kuotanya langsung habis lah ikut Zoom, ya kan? Jadi ini juga problem baru ya. Sudah nganggur, sepi, ya juga nggak ada penghasilan, beli paket lagi, habislah ya ceritanya ya. Kemudian proses belajar terasa lebih berat ya. Pasti buat kita juga serupa ya. Buat orang tua juga mulai problem hari ini. Ketika anaknya habis meeting, habis online, setelah itu ngapain? Ambil handphone juga, gadget juga, berjamnya juga main handphone, mulai bingung. Bagaimana manage anak-anak di rumah akhirnya. Karena Zoom meetingnya hanya berapa jam, handphonenya yang lebih daripada online-nya ya. Kemudian meningkatkan risiko berbahaya. Ternyata mulai muncul, UNESCO menyebutnya sekarang akan muncul salah satu risiko penyakit ketika orang kelamaan di depan laptop. Dan hari ini ya, ini nggak pernah terduga ya, anak-anak kita sehari sudah berapa jam depan laptop. Termasuk kita hari ini. Mungkin nggak langsung efeknya, tapi sudah diprediksi oleh UNESCO bahwa akan ada penyakit yang nggak pernah terduga adalah efek dari online, dari daring. Ya, teman-teman, dan ini salah satu yang dirasakan juga. Tapi tadi Prof sudah mencontohkan, saya hanya menambahkan 2 aja karena sudah sangat tepat dan baik sekali. Sisi positif menurut saya ada minimal 2. Tadi udah Prof sudah ada 7 hal ya. Ini sekarang sudah banyak penyedia jasa platform, termasuk pemerintah juga terlibat hari ini. Ya. Kementerian-kementerian juga berlomba-lomba memberikan platform-platform pendidikan online yang luar biasa banyak. Yang kedua adalah kursus-kursus gratis, termasuk ADI tadi oleh Mbak Dwi, tiap hari webinar tuh hampir ada tiap hari. Nako Center, lembaga saya sehari bisa 2 kali sehari, gratis. Dan banyak sekali orang menyediakan gratis luar biasa. Ya, bahkan tidak hanya Indonesia, kita lihat data yang saya cari ya, ini beberapa university luar negeri yang memberikan ya kursus gratis. Anda kebayang nggak? Anda bisa kursus di Harvard University secara gratis online lagi. Ya, Anda bisa COVID ini bisa memberikan peluang yang luar biasa di Harvard. Anda dapat sertifikat lagi walaupun nanti 3 bulan. Ya kursus singkat. Ini beberapa contoh kampus-kampus yang Anda tinggal daftar, Anda bisa join, Anda bisa ikut ya online-nya dan seterusnya. Ini sesuatu yang tidak pernah terbayang ya. Ini buat kampus dia melakukan no box. No box, bukan lagi out of the box, no box, teman-teman. Satu hal yang nggak pernah terduga, di mana Anda orang Bogor mungkin bisa jadi mahasiswa di Harvard University secara gratis online lagi. Jadi peluang-peluang ini begitu banyak, teman-teman. Semoga slide ini juga tadi Prof sudah menyampaikan. Dan ini satu hal yang Anda boleh foto, boleh catat, satu rumus motivasi dalam Seven Awareness bahwa orang gagal punya ribuan alasan, dan orang sukses hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Semoga kita kuatkan diri ya, sehingga kemudian menjadi manusia di atas rata-rata, malah hanya punya satu alasan. Berhentilah membuat banyak alasan dalam suasana COVID ini, hanya punya satu alasan. Ya, teman-teman yang kulit. Dan berikutnya, sahabat-sahabat ya, ini satu hal yang kita sebut dalam buku saya disebut dengan 3S. Ya, saya mengamati perusahaan-perusahaan, lembaga, perorangan, personal yang berhasil melewati masa krisis, baik COVID maupun krisis keuangan, krisis keluarga, krisis mental, personal, ya, sosial, spiritual. Mereka punya namanya 3S. S pertama adalah sikap yang positif. Jagalah sikap yang positif semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, sedekah. Sedekah tidak hanya sedekah uang, termasuk sedekah senyum, sedekah ide, sedekah ilmu seperti ini. Perbanyak sedekah suasana COVID ini. Jangan hanya transaksional, jangan mau tergoda oleh transaksional. Ya uang, dan uang. Anda lakukan kesempatan membangun network dengan sedekah. Anda mulai fokus kepada kontribusi dan saya yakin akan ada tumbukan rezeki yang akan menunggu siap-siap ketika waktu yang tepat. Yang ketiga, ya, jaga ucapan kita dengan selalu afirmasi positif. Jangan izinkan ya untuk mengeluh, untuk menggerutu, komplain, dan biarkan mulut ini isinya adalah kalimat-kalimat yang baik sekali, kalimat-kalimat yang dahsyat, kalimat-kalimat yang berkah, kalimat-kalimat yang positif, teman-teman yang hebat ya. Dan itu menjadi rumus sederhana, semoga dipraktekkan. Persoalannya biasanya kita
butuh komitmen. Nah, ini juga saya ingin mengajak Prof dan teman-teman juga nanti boleh catat ke Nako Center ya. Besok saya akan mengcoaching teman-teman saya dalam 21 hari mempraktikkan 3S tadi. Bagaimana kita punya sikap yang positif, kemudian sedekah. Yang ketiga adalah selalu afirmasi positif ya. Dan buku ini juga akan dikirimkan ke alamat Anda masing-masing. Kalau Anda ikut di join besok teman-teman, ada nomor teleponnya ya, besok jam 1 siang sampai jam 5 sore di Zoom Nako Center. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa, teman-teman yang great, jadikan 21 hari sebagai keajaiban. Semoga 21 hari Anda bangun network, bangun istiqomah ya, bangun istiqomah yang sangat dahsyat. Buku ini diambil dari firman Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, konsisten, terus-menerus, maka Allah memberikan malaikat kepada mereka, malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih, wa absiru, gembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Semoga dua penyakit manusia modern tadi, takut dan sedih, hilang dari kita ini, dan kita isi dengan gembira selalu, bahagia selalu, ceria selalu, dan semoga menjadi ya pribadi-pribadi yang ajaib, teman-teman luar biasa. Sahabat-sahabat yang great, terima kasih Prof ya, terima kasih Adi, terima kasih sahabat-sahabat Nako ya. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah, bisa melalui krisis ini dan menjadi manusia-manusia unggul, bahkan menjadi pemenang baru, teman-teman yang hebat setelah COVID-19 ini. Saya ada 2 orang yang kena COVID, Prof. Satu sahabat saya, kepala BNN di Pangkal Pinang. Dia adalah orang pertama kali kena COVID yang datang dari Jakarta ke sana. Dan pada saat dirawat, yang stres bukan hanya dia, yang stres dari mulai dokternya, anggota BNN, sampai keluarganya di Bogor. Tapi pada saat saya telepon dia, saya katakan kepada beliau, dia bilang, saya sedang diranjang Pak Nako di rumah sakit. Apa harus saya lakukan? Saya bilang, jaga 3S. Apa itu? Yang seperti pernah saya bahas ke dia. Pertama, sikapnya harus selalu positif, sedekah, dan selalu afirmasi pada saat di rumah sakit. Nah, dia akhirnya menjaga hati selalu gembira. Ketemu suster, dokter, dia senyum, kemudian nyanyi, kadang-kadang sholawat. Dokter bingung, ya ini pasien saya kok aneh sekali ya, pasien pertama kali. Dan 14 hari akhirnya lolos dari rumah sakit, sekarang menjadi narasumber. Dia katakan, COVID yes, narkoba no, kata dia. Karena orang BNN. Kata dia, COVID yes, narkoba no. Karena dengan COVID, kena COVID akhirnya dia harus bisa atur waktu, sholatnya, bisa ada waktu, dan sebagainya. Yang kedua, sahabat saya bernama Tung Desem Waringin. Tung Desem ketika kena COVID ya di Jakarta, kemudian apa dilakukan ketika sudah hampir 2-3 hari kena COVID, saya komunikasi, kemudian saya memberitahu bahwa, Pak Tung, jagalah hati agar selalu gembira selalu. Kemudian beliau praktekkan, ya dia pokoknya selalu gembira. Ya, saya menyembilkan satu kalimat dari Ibnu Sina bahwa dalam kitabnya kegembiraan adalah separuh dari obat. Dan akhirnya dia selalu senyum, gembira, dia sapa dokter, salaman, dia nyanyi, dia lompat-lompat di ranjang, agak aneh sekali waktu itu. Tapi yang terjadi akhirnya beliau sekarang sudah keluar dari rumah sakit juga. Dan dia menemukan 1 minute awareness ketika ada di kena pasien COVID-19. Jadi teman-teman ya, mereka yang sudah masuk kena COVID-19 dia protes. Harusnya media memberitahu juga bukan soal trauma-trauma takutnya dalam rumah sakit. Kita rumah sakit ibadah, bisa ibadah, olahraga, bisa belajar. Tapi media memberitahunya adalah yang lompat dari jendela, itu 1 orang kabur, itu diberitakan. Tapi yang mereka yang gembira, lagi bangun pribadi-pribadi di rumah sakit, kadang-kadang kurang diberitakan. Jadi mereka protes, harusnya suasana kita yang gembira ini diberitakan biar publik nggak takut banget tentang COVID. Akhirnya yang diberitahu adalah sesuatu yang menakutkan terus, ya. Padahal pelayanan juga sangat bagus, rumah sakit sangat bagus, dan kita malah menjadi orang-orang soleh, kata dia, orang-orang soleh setelah COVID-19. Jadi, tapi kita sama-sama berdoa, semoga nggak ada yang kena COVID ya, karena suka nggak suka itu juga menjadi tantangan baru buat kita semua. Jadi gitu, sahabat-sahabat dosen, teman-teman saya, semoga kita berjumpa di kesempatan yang lebih lama lagi.
Kalau longgar, kalau ada waktu, silakan bergabung di NAKO Center. Ada nomor teleponnya ya. Semoga itu menjadi momentum kita sama-sama melewati masa krisis ya dalam hidup kita, teman-teman, luar biasa. Terima kasih ya Prof ya. Terima kasih Mbak Dewi ya, teman-teman luar biasa. Nanti di grup saya akan tuliskan nomor teleponnya. Silakan. Kalau Anda tahu BSD, saya tinggal di BSD di Serpong. Saya bangun gedung namanya Nakoi Point Center. Prof Armen juga belum mampir ini ya. Silakan Prof mampir ke dekat AIS BSD. Saya bangun gedung, di mana gedung ini saya lagi buat aula untuk kapasitas 300 orang. Dan saya mau wakafkan aula tersebut untuk kegiatan amal, Prof. Jadi training gratis buat guru PAUD. Training itu saya akan kolaborasi dengan pembicara-pembicara. Kita ngasih training gratis, tapi tempatnya harus seperti Hotel Sartika. Jadi lighting-nya juga bagus, AC-nya bagus, makanannya bagus. Kalau buat yang 90 orang sudah ready, tapi yang 300 orang lagi dibangun, tahu-tahu ada COVID. Tukangnya pada nggak berani juga akhirnya. Jadi kita off dulu, dan mohon doanya juga, semoga tahun depan aulanya jadi, dan kita kolaborasi dengan Adi. Jadi saya membuka diri, nanti Adi welcome, seminar-seminarnya, ada di hotel boleh, tapi yang charity-nya boleh di NAKO Center. Kita kasih kesempatan guru-guru PAUD, guru-guru TK dari seluruh Indonesia untuk belajar di situ ya secara gratis. Semoga menjadi amal soleh buat kita semuanya, teman-teman luar biasa. Ya, karena kalau kita nggak punya seperti itu, akhirnya kita nggak punya sesuatu, teman-teman. Ya, harus punya sesuatu yang nanti pada saat kita wafat, ya akan selalu hidup buat kita. Apa itu kebaikan? Ada ini sebelum saya tutup ya, mungkin waktu juga mendesak. Di Amerika ada seorang yang sangat terkenal di Harvard University, Prof. Beliau ini menjadi salah satu doktor honoris causa dan dia salah satu donatur di Harvard University terkenal. Ternyata pas dicek, beliau ini adalah seorang tukang laundry, bukan pemilik laundry. Namanya Nenek Osela. Setiap waktu dia usia 30 tahun, nenek ini selalu mampir di bank dan dia naruh 100 perak. Dia taruh 100 perak setiap hari sepanjang 40 tahun. 40 tahun. Ketika usianya sudah sepuh, manajer bank bilang, "Nenek, uang nenek sudah sangat banyak. Mau diapakan, Nek, uang ini, Nek?" Nenek mengatakan 20% untuk saya, 80% untuk orang-orang Afrika yang nggak pernah berani bermimpi kuliah di Harvard University. Sebelum dia wafat, ada satu orang negro Afrika yang dia cum-laude nilainya S1 lulus, dan ada nenek ini, dan dia katakan, kalau saya nggak ada nenek, masalah hari ini, mungkin saya nggak pernah berani datang ke Amerika. Dia wafat, tapi kebaikannya nggak pernah mati, teman. Di dalam pandangan saya, dia adalah pemimpin tanpa jabatan. Leadership is free, teman-teman yang hebat. Jadi bangunlah kepemimpinan suatu teman-teman yang luar biasa. Leadership is free. Dengan COVID ini kesempatan yang terbaik, teman-teman luar biasa. Nenek itu membuat saya akhirnya, saya ingin bangun gedung, dan saya wakafkan gedung itu untuk kegiatan amal, sehingga suatu saat saya wafat, ya tempat itu jadi amal yang luar biasa. Jadi sahabat-sahabat ini, kalau nenek itu tukang laundry, apalagi kita lebih dahsyat lagi teman-teman rezekinya. Tapi kenapa sulit? Karena ternyata kita adalah ahli membuat alasan. Maka sahabat-sahabat yang hebat ya, teman-teman luar biasa ya. Sekarang sebelum saya tutup, ya boleh buka layarnya juga boleh enggak. Sekarang saya minta tangannya genggamnya gini, dan mulai angka 1. Tadi kan 1 alasan ya. Oke ya. Ikuti kata-katanya ya. Walaupun nggak kedengaran ya, Anda boleh buka, boleh enggak, ikuti kalimatnya, ya 1, 2, 3, yang Muslim, ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada hari ini, saya, Nakoi, Aida. ya, ulang, tadi ada yang nyebut nama Nakoi, itu saya aja ya, nama masing-masing, ya, 1, 2, 3, pada hari ini, saya, Nakoi, Indah, berhenti menjadi ahli alasan.
mulai hari ini Mulai hari ini saya saya hanya punya punya satu alasan, satu alasan, yaitu yaitu tidak ada alasan. tidak ada alasan. Tepuk tangan dong teman-teman, luar biasa ya. Nanti malam tahajud aduh dingin alasan. Saya nggak bisa ngajar online loh, alasan. Males banget saya baca buku, alasan. Aduh jagain anak di rumah nggak bisa, nggak pernah jaga anak, selama ini kerja di kantor, alasan. Maka berhentilah menjadi ahli membuat alasan. Ya, nikmatilah proses hari ini. COVID membuat kita no box saya katakan. Ya nikmati apapun Anda ya. Tadi ada guru besar yang bisa jualan, ada ya Prof ya. Ada seorang bapak yang biasa di kantor sekarang motoin makanan anaknya, dikirim Instagram, bisa jualan juga akhirnya. Apapun teman-teman, luar biasa ya. Sahabat-sahabat yang duit ya. Saya tunggu besok di Nako Center jam 1 sampai jam 5 sore. Semoga berkah, Anda punya kesempatan, Anda punya rezeki. Semoga ini bukan kebetulan, memang Allah mentakdirkan kita berjumpa, walaupun mungkin sebagian tidak mengenal Nakoy, bahkan tadi Mbak Dewi tadi, Nakoy ya pasti cek baru lihat ya teman-teman yang gede. Saya dengan Prof sudah sering berjumpa, kalau wisuda UIN saya sering diminta untuk ngasih motivasi, jadi kalau saya sambutan belakang saya profesor semua ya, jadi akhirnya makin hangat ya, dan ingin sama-sama berbagi hari ini dengan Adi, teman-teman yang hebat ya. Thank you untuk Adi, sahabat-sahabat luar biasa ya. Dan ini ada Mbak Dewinya nggak Mas ya? Mbak Dewi? Masih dong Pak. Masih ya. Oh ini di kantor atau di rumah nih? Ini masih di kantor. Oh iya loh. Pagi nih live terus Pak. Kan hanya satu alasan. Iya dong, kan nggak ada alasan untuk tetap semangat. Ya. Thank you ya Mbak. Terima kasih. Prof, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nakoy, Prof. Armay, luar biasa sekali memberikan semangat dan sharing knowledge-nya. Ini kita mau buka tanya jawab, tapi waktunya sudah malam. Jadi Bapak Ibu mau pulang gitu. Enggak sih sebenarnya. Biar penasaran aja Pak. Jadi Bapak Ibu dosen, saya tahu pasti banyak banget yang ingin bertanya, terus banyak juga yang ingin mendapatkan pencerahan. Jadi Bapak Ibu, yang pasti Pak Nakoy tadi sudah menginformasikan bahwa ada kegiatan lanjutan dengan Asosiasi Desain Indonesia, ya Pak ya? Iya, boleh. Iya dong. Jadi nanti mungkin kita nanti persiapkan lebih matang, nanti dengan judul-judul yang lebih spektakuler, Pak. Jadi Bapak Ibu, untuk kali ini kita tidak ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang mau gabung besok di Nakoy Center-nya, monggo silahkan. Nanti bisa add di Facebook atau Instagram-nya Bapak Nakoy. Dan tunggu kegiatan Asosiasi Desain Indonesia selanjutnya dengan Bapak Nakoy dan Prof. Armay. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu Prof. Armay nutup dong. Itu. Kenapa Pak? Itu Prof biar sempurna menutup sebentar. Oh iya boleh. Prof. Armay mana ya? Masih Prof itu. Prof, mute-nya. Oh ya sudah. Silakan Prof. Oke, terima kasih Pak Nanang ya. Kawan-kawan dosen, ya mungkin hari ini bukan yang terakhir kegiatan yang kita lakukan ini. Tadi Bu Dewi juga sampaikan, ya mudah-mudahan program untuk memotivasi diri kita ini betul-betul kita menjadi insan yang kamil ya, yang lebih sempurna, sehingga nanti kita juga melahirkan anak-anak didik yang lebih baik juga. Saya pikir itu karena malam ya, jadi kantor ini belum pulang, jadi tidak ada alasan tidak pulang. Gitu, ya. Tidak ada alasan untuk pulang. Dan hari kita tutup bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa di waktu dan lain kesempatan. Terima kasih Prof, terima kasih Pak Nakoy, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton live di Facebook Asosiasi Indonesia. Mohon maaf kami tidak membuka sesi tanya jawab, jadi Bapak Ibu bisa lihat di grup
chatnya layar Bapak Ibu. Ini ada nomor telepon dan informasi tentang Pak Nako ya Pak ya. Ya, Nako Center. Atau Bapak Ibu yang mau nomor telepon Pak Nakoy, saya izin untuk share ya Pak ya. Iya. Iya boleh. Nah ini Pak Nanti- Nakoy udah WA Nakoy Center, nomor teleponnya bisa dicatat. Baiklah Bapak Ibu, Pak Nakoy mungkin bikin bikin statement terakhir dong Pak. Tadi kan udah Prof Armai, memberikan kata penutup. Nah statementnya belum nih Pak. Iya, sahabat-sahabat yang great, di profil saya tadi saya tulis bahwa kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lain. Beruntunglah kita yang sedang diasah oleh manusia-manusia lainnya, kadang-kadang oleh ya fitnah, oleh hujatan, oleh merasa nggak layak, ya, oleh hoax, oleh kebencian, ya. Tetaplah punya hati yang luar biasa, teman. Orang sukses adalah orang biasa, namun hatinya luar biasa. Saya banyak belajar ke orang-orang sukses, tidak hanya kepada Prof. Armai, guru besar dan para orang-orang hebat. Saya juga pernah belajar kepada orang yang kelas 6 SD nggak lulus, Pak Dwi, orang Padang, penghasilan dia 1 hari 1,4 miliar. Namanya Basko. Basko. Dan Pak Basko itu, saya tulis bukunya, saya nulis buku beliau. Oh ya, ini ada bukunya. Oh ya Pak, buku-bukunya dikirim di kantor Adi dong Pak, kan jadi. Boleh, kan ini baru Zoom sekali, nanti saya kirim. Oh iya, siap. Saya tulis buku beliau ini, Mbak Dwi, ini bukunya di Gramedia, saya dibayar 250 juta oleh dia. Wow. Tapi beliau dari buku saya dapat 800 juta. Itulah orang Padang yang cara berpikirin no box gitu. jadi ternyata pada saat malam launching di Hotel Pangeran Pekanbaru, dia tuh punya namanya the power of networking. Relasi jaringan. Ya dia ternyata ketua Saudagar Minang Melayu, jaringannya luar biasa, dan masing-masing orang akhirnya. Dan pada malam itu dia ngasih cek ke Gramedia ambil 2 miliar, tolong cetak buku saya. Kemudian saya bilang ke beliau bahwa ya kenapa mau ditulis buku oleh saya, Pak Basko kata dia, karena kalau dicetak oleh saya punya penerbit, punya koran juga. Kalau dicetak di Pekanbaru, di Padang, nggak ada yang hebat gitu. Saya udah terkenal di sana. Tapi kalau ditulis oleh wartawan saya ke Gramedia, belum tentu diterima juga bukunya, karena buku semacam kayak biografi. Tapi kalau saya numpang ke Anda, akhirnya saya masuk ke Gramedia, saya nggak usah mikirin checklist buku tersebut, nama saya tersebar seluruh Indonesia gitu. Jadi biasa gitu. Dan itu cara berpikir yang saya nggak nangkep waktu itu. Jadi dan sekarang saya dengan beliau, Prof, dengan Pak Rektor UMJ, ya ada juga kita sering ada grup di pondok ini namanya Pondok Ida Chapter. Jadi Moge ada Raffi, ada Atta Halilintar, dan saya masuk ke sana tuh karena mau belajar juga tentang networking, jaringan. Kadang-kadang Anda mesti punya network, jangan hanya 6L. 6L tahu, lu lagi. Jadi kita mesti the power of networking. Perluas networknya, upgrade network Anda, teman-teman luar biasa, dan semoga Anda besok join di Nako Center. Salah satu mengupgrade network Anda, jaringan Anda, ya, tidak hanya dosen, Anda punya teman-teman yang entrepreneur, pengusaha, artis, ya, kemudian pejabat, dan akhirnya lintas batas, teman-teman luar biasa. Semoga menjadi berkah yang luar biasa. Terima kasih Mbak Dwi, terima kasih Prof. Armai, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Jangan lupa kegiatan Asosiasi Dosen Indonesia selanjutnya. Besok pagi kita ada diskusi dengan Kairi. Terus hari Jumat kita kedatangan diaspora di acara TikTok yang rutin tiap Jumat. Lalu hari Sabtu juga ada acara, yang pasti setiap Rabu dan Jumat ada acara rutin Asosiasi Dosen Indonesia. Jadi itu dengan rekan-rekan diaspora. Karena hari Rabu kita akan kedatangan guru besar di University of Melbourne, dan dia adalah direktur di sana. Jadi Bapak Ibu hari Rabu depan, tanggal 15 Juli, jangan lupa hadir juga di acara rutin, diskusi rutin tiap hari Rabu. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih Pak Nakoy, Prof. Armai, Bapak Ibu yang sudah join sampai malam ini, Bapak Ibu yang sudah hadir juga live di Facebook. Nanti rekaman kegiatan ini akan diupload di
YouTube Asosiasi Dosen Indonesia. Terima kasih. Pak Nakoi, satu usulan boleh ya? Apa tuh? Kalau bisa kita jangan kegiatan motivasi juga Pak, tapi bagaimana Bapak bisa memberikan tips dan trik bagaimana menulis buku dan bisa dibayar lebih dari 250 juta. Kayaknya itu lebih menarik tuh Pak. Boleh, silakan Adi, nanti saya kasih. Iya dong, itu kayaknya lebih menarik untuk dosen-dosen gimana caranya menjadi penulis buku yang dibayar mahal. Boleh. Jadi khusus buat buku ya? Iya dong, boleh. Selain itu kegiatan-kegiatan yang lainnya pasti kita boleh, sangat boleh. Pokoknya kita atur waktu lagi ya. Jadi ya nanti saya share juga pengalamannya bagaimana menulis buku di Gramedia. Amin ya. Iya dong. Terima kasih ya Pak Nakoi. Bapak Ibu ini nggak habis-habis nanti kita kalau udah dong katanya udah ya. Seru nih, kayaknya soalnya seru banget nih pembicaranya. Jadi hostnya malah yang makin penasaran ini ya. Iya. Baiklah Bapak Ibu, saya tutup untuk kesekian kalinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dwi. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang hadir di sini tidak perlu khawatir karena sudah diabsen dengan Mbak Pamela. Jadi nanti untuk sertifikatnya akan diupload di aplikasi Ngampus pada esok hari. Siap, terima kasih Mbak Dwi. Ya. Saya tutup ya, Bapak Ibu ya. Berat banget ya Mbak Dwi. Udah tutup deh. Iya nih. Saya masih penasaran Pak, gimana caranya dapat nulis buku kok dibayar 250 juta, ada nggak yang bayar langsung 1 miliar gitu. Nanti tanya aja ke Baskonya itu langsung. Thank you. Terima kasih Pak, sehat-sehat Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih Pak Nakoi. Makasih. Mudah-mudahan nanti bisa ikut terus-terusan kegiatannya Pak. Saya dengar tadi luar biasa gitu. Saya dari Banjarbaru Pak, Universitas Lamu Mangkurat. Oh siap Pak. Ada nomor saya tadi Pak, kita silaturahim. Ya, saya sudah Pak kirim di WA juga gitu. Saya kebetulan banyak yang selalu menunda gitu tadi yang saya terenyuh juga gitu. Ternyata memang kalau itu tidak pernah ada kata-kata menunda itu tadi ya Pak Nakoi. Iya. Terima kasih. Tidak perlu ada alasan Pak. Ya Banjarbaru ya Pak. Ya, ini banyak dari daerah Pak. Saya sebenarnya juga Pak, kadang-kadang merasakan gitu. Waktu saya menulis buku pengukuhan itu, saya hanya menulis dalam waktu 3 hari bisa selesai gitu. Tapi sekarang ini saya makin malas itu karena ternyata alasan itu selalu tambah terus gitu. Dulu saya sering juga nulis di opini di koran itu hanya ada momen yang pas 1 jam 2 jam saya kirim langsung terbit besok. Jadi ternyata di situ tadi sekarang saya merasakan gitu. Yang banyak alasan itu tadi yang pengen sekali saya menghindari seperti apa gitu. Iya. Besok Bapak join dulu dia di Nakal Center itu jam 1 sampai jam 5. Semoga sambil nanti kita tunggu kelas menulis di Adi ya. Iya. Adi bolehlah bulan Agustus tuh Mbak Dewi. Yang menulis itu pas ulang tahun saya tanggal 12 tuh. Weh. Sial deh. Yang nonton dapat buku gratis dong, Pak. Hah? Ya nanti boleh. Ya, ini nggak ditutup sih, Mbak Dwi? Iya nih, Bapak Ibu udah ya. Saya tadi mau nutup, ada yang nanya, Pak. Terima kasih, Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa besok gabung di kegiatan Nakoi Center. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Nakoi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.